Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Dari ilahi syafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ibadil muhajirin wal ansar wal mu'minin wa nawazil sallallahu hadrati sayyidul kitab al mas'udul ibad al-imam an-Nawawi al-Baghdadi wa nawazil hadrati sayyidul kitab al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa nawazil hadrati rabbina syaitan hasan al-asqalani wa hadrati rabbina al-Qur'an syaitan al-Habisri wa nawazil ila masyayikhina masyayikh bila ardi la maghribiha wa baziha wa bahriha syawlillahi lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidina. Amin. Yang terhormat para ulama, para asatidz wa asatidzah, kepada seluruh guru-guru kita doakan semoga beliau-beliau semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati dari jajaran aparatur pemerintahan, wabil khusus dari RW 16 Bapak Waluyo serta seluruh jajarannya, dan juga dari RT 57 Bapak Didin serta seluruh jajarannya, dan juga dari Bapak Iwan serta seluruh jajarannya, dan juga Bapak RT Rais serta seluruh jajarannya. Kita doakan semoga seluruh pemimpin-pemimpin kita dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan secara zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengayomi kita semua sebagai rakyat daripada di Jaya Sampurna Residen ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini, semoga tetap diberikan istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti-bukti kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga langkah kaki kita untuk hadir di majlis pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga diberkati majlis pada malam hari ini, semoga Jaya Sampurna Residen selalu dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari mara bahaya dan segala fitnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dalam naungan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita,
sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hadir di majelis pada malam hari ini. Mugi-mugi kita tetap dikuatkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat masalah tak lupa kita haturkan dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah dari bahan beliau beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh zuriatnya, dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Dan semoga kita termasuk umatnya yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir, dan semoga diizinkan oleh Allah bisa duduk satu majelis dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin di maqalatul tsani itu kita diajarkan di dalam kitab Nusaitul Ibad untuk selalu dekat dengan para ulama, selalu duduk bersama di dalam majelis bersama dengan para ulama, karena kalau kita dekat dengan para ulama minimal nanti akan ada rasa di mana kapan kita bisa untuk beribadah sebagaimana dengan para ulama. Kapan kita bisa juga, andai kata kita tidak bisa menjadi seorang ulama, bisa juga anak keturunan kita nanti yang bisa menjadi seorang ulama. Itu di dalam maqalatul tsani, maqalah atau nasihat yang pertama. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'nahu bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-maqalatul tsalatsah, niki nasihat yang ketiga di dalam kitab Nusaitul Ibad. An Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa man dakhala, barang siapa yang masuk di dalam al-qabr, di dalam liang lahat atau di dalam kubur, bila zadin, tanpa adanya bekal. Yang dimaksud bekal di sini adalah aimin amalis soleh. Yang dimaksud dengan bekal di sini adalah amal soleh. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa barang siapa seorang manusia ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam liang lahat bila zadin, tanpa adanya bekal, faka'annama raqibal bahra bila safina, faka'annama, maka bagaikan seseorang yang raqiba, mengarungi al-bahr atau lautan, sebagaimana seseorang yang mengarungi lautan bila safinah, tanpa menggunakan perahu. Nah, ini kalau ada orang yang sudah meninggal tanpa membawa bekal, yang dimaksud bekal adalah min amalin sholih, yakni amal-amal yang sholih. Faka'annama raqibal bahra bila safinah, itu bagaikan orang-orang yang mengarungi lautan tanpa naik kapal. Lagi berenang, kalau mengarungi lautan yang begitu luas, kalau di kolam renang berenang sih gampang Pak, pegangan itu kan masih bisa. Nah, ini digambarkan sebagaimana al-bahr, lautan yang begitu luas, tapi mengarunginya tanpa naik sebuah perahu, berenang.
Yang dimaksud di sini adalah ayfayughraku gharqan, yaitu sebagaimana orang yang tenggelam sebenar-benarnya tenggelam. Fayughraku gharqan, orang-orang yang tenggelam dan benar-benar tenggelam. Ini penegasan. Kalau orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan sebuah perahu, tanpa menggunakan sebuah kapal, tanpa ada alat bantu untuk mengarungi sebuah lautan, maka dipastikan akan tenggelam. Nah, itu kondisi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung kita masih hidup, Pak, di makalah yang pertama dikatakan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Itu makalah pertama. Jadi yang dimaksud min amali soleh ini bukan hanya sekedar sholat puasa doang, bukan hanya sekedar sholat dan puasa, tapi ada amalan soleh yang kadang jarang kan kita laksanakan, yakni memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini yang paling banyak memberikan manfaat ini ya ini pemimpin-pemimpin kita ini. Mereka para RT bisa meluangkan waktunya untuk masuk ke jajaran pemerintahan untuk mengatur warganya sini bilang A, yang sana bilang B. Kalau RT-nya nggak direken semua, Pak, nggak dipedulikan semua warganya, tapi demi untuk memberikan manfaat kepada warganya, gimana caranya pendapat A dan pendapat B ketemu satu pendapat dan gimana semuanya bisa sama. Nah, ini luar biasa. Bagaimana caranya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Min amalis soleh itu bukan hanya tentang sholat, tentang puasa. Kita lihat ada sebuah kisah seseorang yang digambarkan itu merupakan orang yang beramal itu tidak baik di hadapan Allah, atau digambarkan seorang pelacur, tapi hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing masuk ke dalam surga. Nah, ini min amalin soleh. Jadi tidak hanya perkara tentang sholat, tidak hanya perkara tentang puasa, tidak hanya tentang amalan-amalan ubudiyah, tapi juga ada amalan-amalan bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain. Kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Jadi harus kita tahu, kita masuk surga, kita bisa terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena amalan kita, tapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang pelacur sudah melaksanakan hal yang tidak diridhoi Allah sekalipun, tapi karena memberi minum seekor anjing yang tengah kehausan dan kelaparan masuk ke dalam surganya Allah. Karena ketika memberi minum itu diridhoi oleh Allah. Makanya cari kebaikan di sekitar kita yang bisa memicu ridhonya Allah, Pak. Contoh, jenengan di rumah merawat tanaman, rawat sebaik mungkin, siram sebaik mungkin. Tujuannya apa? Bisa jadi ketika kita merawat makhluknya Allah berupa hanya sebuah tanaman, kita rawat sedemikian rupa, bisa jadi tanaman itu nanti menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya contoh ikan di akuarium, rawat sebaik mungkin ikan di akuarium itu, karena bisa jadi nanti makhluk Allah yang kita rawat di dalam akuarium itu bisa menyebabkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita garis bawahi, min amalin soleh bukan hanya perkara ubudiyah, bukan hanya perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada perkara yang memberikan manfaat kepada sesama manusia atau kepada makhluk Allah yang lain, yang itu juga nanti bisa menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini perlu kita persiapkan Pak, supaya nanti ketika kita masuk ke liang lahat, masuk ke dalam liang kubur, nanti kita tidak digambarkan sebagaimana orang yang tenggelam. La khalasalahu illa biman dan tidak akan mungkin selamat orang yang tidak membawa bekal tadi illa biman yunqiduhu, kecuali nanti ketika masuk di dalam liang kubur, masuk ke dalam alam barzakh, itu nanti mencari syafaat kepada orang lain. Nah, ini termasuk dalil daripada kita mengadakan, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Makanya di sini nanti ketika kita nanti di alam kubur Pak, kalau bekalnya kurang, amal ibadahnya kurang, memberikan manfaat kepada orang lain juga kurang, boro-boro memberikan manfaat kepada orang lain aja pelit. Contoh sedikit saja yang kadang kita bisa memberikan manfaat, memasang lampu di depan rumah. Memasang lampu di depan rumah. Kadang kita ketika sudah di depan rumah udah ada tiangnya masing-masing nih, biar hemat kasih lampu yang 3 watt aja lah gitu. Nah ini kadang karena perasaan pelit kita tidak mendapatkan suatu nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali karena hanya kita memasang lampu di depan rumah menyebabkan orang lain selamat, menyebabkan anak-anak yang lari berjatuhan, atau menyebabkan turunnya ridho Allah. Nah itu bisa jadi penyelamat kita hanya karena perkara lampu. Gampang loh sebenarnya, tapi terkadang perasaan pelit di dalam hati kita, perasaan tidak mau mengeluarkan lebih untuk membayar listrik saja, itu bisa menyebabkan tidak turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini digambarkan tidak akan selamat orang-orang seperti itu kecuali illa bima yunqiduhu, kecuali itu mengharapkan syafaat dari orang lain, syafaat daripada orang-orang yang kita bantu hanya masang lampu tadi, syafaat orang yang pernah kita bantu. Contoh ketika kita lagi berangkat kerja, ada orang yang lagi nuntut motornya karena kehabisan bensin, terus kita dorong pakai kaki kita, bisa jadi itu menjadi syafaat nanti ketika dalam kubur. Berlomba-lombalah mencari manfaat ketika hidup, karena nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi penyelamat, menjadi syafaat, menjadi penerang ketika kita berada di alam barzakh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fil qabri, seorang mayit itu ketika di dalam kuburnya, orang ketika sudah meninggal nanti ketika berada di dalam kuburnya, illa gharikal mugawwas, nanti niku kecuali atau sudah pasti itu akan dalam keadaan tenggelam untuk orang-orang yang tidak membawa bekal. Al-mugawwas, dan nanti orang-orang itu akan meminta tolong. Orang-orang ketika nanti di hadapan kubur, ini juga pernah diceritakan oleh para masyayikh kita, para ulama kita, nanti ketika orang-orang itu sudah masuk ke alam kubur, orang-orang itu sudah masuk ke alam barzakh, itu meminta sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku waktu hidup hanya sekejap saja, 1 menit saja ya Allah, berikan aku waktu hidup hanya 1 menit saja ya Allah. Untuk apa? Untuk menginfakkan seluruh harta yang aku simpan di dalam rumahku untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang ketika nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan begitu mengerti perbedaan daripada orang yang sudah menginfakkan di jalan Allah. Nanti mereka akan melihat, wah, tetangga saya di sana kok kuburannya terang banget, sedangkan saya di sini kok gelap, karena nggak pernah infak di jalan Allah.
Tapi kata Allah apa? Ketika seseorang itu sudah meminta kepada Allah, meminta untuk diberikan waktu sedikit saja untuk berinfak di jalan Allah, kata Allah tidak, waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Hanya meminta waktu sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginfakkan sedikit hartanya atau seluruh hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah enggak, waktumu sudah habis, waktumu sudah habis, sudah cukup waktumu, dan ini amalan nanti yang akan kamu bawa. Makanya Pak, kita lihat di sekitar kita nih ada bangunan musola nih, ada pembangunan musola seperti ini, jangan acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Kita nggak tahu umur kita masih seberapa nih, masih kurang berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi, atau berapa minggu lagi, atau berapa hari lagi, atau bahkan nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada yang tahu Pak. Ada pembangunan musola seperti ini bantu. Nggak usah perhitungan, karena nanti itu akan menyelamatkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lagi Pak, bagi yang memiliki anak, ajarkan anak-anak kita sebaik mungkin. Kalau kita nggak mampu min amalin soleh selama hidup kita, contoh kita sudah nggak mampu min amalin soleh, sekarang sudah waktunya nggak ada, sekarang kesehatannya sudah terganggu untuk mau melaksanakan min amalin soleh, ajarkan anak-anak kita untuk beramal soleh, karena anak itu nanti juga merupakan investasi kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan anak-anak kita supaya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak lupa minimal setiap habis sholat mendoakan orang tuanya. Ajarkan anak-anak kita. Dan ajarkan anak-anak kita minimal seminggu sekali mengirim Fatihah kepada kita nanti ketika kita sudah meninggal, mengirim Fatihah, membacakan surat Yasin. Ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika kita wafat kita minta tolong sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan anak-anak kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita nanti yang bisa menyelamatkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mulai dari kecil nanti cara untuk membaca Al-Quran, ajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, karena nanti ketika kita wafat, pahala itu akan terus mengalir dari anak-anak kita yang sudah kita ajarkan menjadi orang yang beramal soleh. Nah itu makanya di sini di makalah yang ketiga digambarkan bahwa ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisinya kita sebagaimana orang yang tenggelam, dan kita nanti akan minta tolong kepada orang-orang yang masih hidup untuk memberikan syafaat, terutama keluarga kita, anak-anak kita, supaya mendoakan kita. Sungguh beruntung orang-orang yang beramal soleh. Bayangkan itu ada para masyayikh, para kiai, ketika didoakan setiap hari oleh murid-muridnya, didoakan bahkan ketika haul didoakan banyak orang. Kita harus bisa berlomba-lomba memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu acara haul dan sebagainya itu membuktikan bahwa semasa hidup orang tersebut itu telah memberikan banyak manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Oleh karenanya mari kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita manfaatkan untuk banyak-banyak memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita ataupun makhluk-makhluk Allah di sekitar kita. Semoga kita semua tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam meninggalkan
segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beserta seluruh keluarga kita selalu dalam naungan lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dilindungi secara zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beserta seluruh keluarga kita, khususnya dan seluruh Jaya Sampurna Residen pada umumnya, selalu dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari segala fitnah dan bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga sedikit ini cukup manfaat, karena saya tahu ibu-ibu besok pagi harus menyiapkan anak-anaknya mulai sekolah gitu. Alung-alung. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Muiz atas semua ilmu hasanahnya. Semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa penutup kepada Ustaz Abu Somad dan waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum menutup rutinan pada malam hari ini, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini, baik tempat ini, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan keberkahan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah al-baraya, astaghfirullah minal khafaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khafaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, amin ya
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah acara pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, jangan pulang dulu ya. Ada pembagian progres soto ya. Kunjungan pembagian tunggu sambil dengarkan kosidah-kosidah yang dibawakan oleh Dewa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad azka taslimi tubda ilaika Thank you.